Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erma Fitriana akan menjelaskan mengenai pendapatan disposable. Pendapatan disposable atau disposable income adalah pendapatan nasional yang secara nyata dapat dibelanjakan oleh masyarakat. Tidak termasuk di dalamnya pendapatan pemerintah seperti pajak, cukai, dan sebagainya. Dengan dikenakannya pajak, maka pendapatan yang secara nyata dapat dibelanjakan oleh masyarakat dapat berkurang sebesar pendapatan pajak tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan variabel yang memperkecil pendapatan disposable. Selain variabel yang memperkecil pendapatan disposable, ada pula variabel yang memperbesar pendapatan disposable. Variabel tersebut adalah pembayaran-pembayaran khusus dari pemerintah kepada masyarakat yang sifatnya merupakan pembayaran ekstra atau tunjangan. Misalnya, tunjangan dana pensiun, tunjangan hari raya, gaji bulan ke-13, atau sumbangan untuk korban bencana alam. Pembayaran khusus yang bersifat ekstra ini dalam ilmu ekonomi makro dikenal dengan sebutan pembayaran alihan atau transfer payment. Berdasarkan terdapat tidaknya pajak dan pembayaran alihan di dalam perekonomian suatu negara, biasanya pendapatan disposable masyarakat di suatu negara yang bersangkutan itu dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, tidak terdapat pajak dan pembayaran alihan, maka kita dapat menggunakan YD sama dengan Y. Jika terdapat pajak, maka YD sama dengan Y min T. Jika terdapat pembayaran alihan, maka rumusnya YD sama dengan Y plus R. Dan jika terdapat pajak dan pembayaran alihan, maka rumusnya YD sama dengan Y min T plus R. Dengan keterangan YD adalah pendapatan disposable, sedangkan Y adalah pendapatan nasional, T sama dengan tax atau pajak, dan R adalah pembiayaan alihan. Baik, langsung saja ke contoh soal. Fungsi konsumsi masyarakat suatu negara ditunjukkan oleh C sama dengan 30 plus 0,8 YD. Jika pemerintah menerima dari masyarakat pembayaran pajak sebesar 16 dan pada tahun yang sama memberikan pada warganya pembayaran alihan sebesar 6, berapa konsumsi nasional seandainya pendapatan nasional pada tahun tersebut sebesar 200? Berapa pula tabungan nasional? Jadi kita tulis dulu diketahui C sama dengan 30 plus 0,8 YD, dan tax atau pajaknya sebesar 16, kemudian pembayaran alihannya atau R sebesar 6, dan Y atau pendapatan nasionalnya sebesar 200. Kemudian kita cari yang ditanya. Di sini yang ditanyakan yang pertama adalah konsumsi nasional, dan yang kedua adalah berapa tabungan nasionalnya. Langsung kita jawab. Pertama, kita cari dulu YD-nya. Rumus YD yaitu YD sama dengan Y min T plus R. Sama dengan Y-nya diketahui 200, min T-nya 16, plus R-nya 6. 200 dikurangi 16, 184, ditambah 6, hasilnya 190. Setelah mencari YD, kita lanjut ke C. Kita cari konsumsi nasionalnya. C-nya sudah diketahui sama dengan 30 plus 0,8 YD. Nah, karena di atas kita sudah mencari YD, maka kita masukkan ke rumus C ini. Jadi 30 plus 0,8 dikali 190. Hasilnya 30 ditambah 0,8 kali 190 sama dengan 152. Jadi hasilnya C sama dengan 182. Ini untuk A ya. Selanjutnya kita mencari tabungan nasionalnya dengan rumus S sama dengan YD min C. YD-nya sudah kita ketahui, dihitung tadi hasilnya 190 dikurangi C-nya 182. Maka hasilnya adalah 8. Jadi di sini konsumsi nasionalnya ketemu 182 dan tabungan nasionalnya ketemu 8.
Saya Miftah Huda dan saya akan menjelaskan tentang fungsi pajak. Pajak yang dikenakan kepada masyarakat bersifat dua macam. Yang pertama yaitu pajak yang jumlahnya tertentu dan tidak dikaitkan dengan tingkat pendapatan. Secara matematik, T besar sama dengan TO kecil. Kurva pajaknya berubah sebuah garis lurus sejajar dengan sumbu pendapatan. Seperti ini, sejajar dengan garis lurus dan sejajar dengan sumber pendapatan. Kemudian yang kedua adalah pajak yang penetapannya dikaitkan dengan tingkat pendapatan dan besarnya merupakan proporsi atau persentase tertentu dari pendapatan. Secara matematik, T besar sama dengan T kecil kali Y besar. Kurva pajaknya berupa sebuah garis lurus berlereng positif dan bermula dari titik pangkal. Kurvanya seperti ini. Titik pangkalnya adalah ini. Kemudian secara keseluruhan, besarnya pajak yang diterima oleh pemerintah adalah T besar sama dengan T0 tambah T kecil kali Y besar. Kurva pajaknya berupa garis lurus berlereng positif dan bermula dari pangkal TO. Seperti ini. Berpangkal di TO dan berlereng positif. Untuk rinciannya, T besar adalah fungsi pajak, kemudian T0 atau TO adalah pajak otonom atau pajak pemerintah yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian T kecil adalah proporsi pajak terhadap pendapatan dan Y besar adalah pendapatan. Contohnya yaitu seorang arsitektur menerima gaji sebesar 4.545.000 per bulan dan mendapat pajak sebesar 8% setiap bulannya. Setiap bulan pemerintah memungut pajak dari masyarakat sebesar 954.000. Yang ditanyakan yaitu maka berapa besar pajak yang harus diterima oleh pemerintah. Pertama kita dari dulu diketahui pendapatannya yaitu 4.545.000 dan dia menerima pajak sebesar 8%. Kemudian pemerintah memungut pajak dari masyarakat sebesar 954.000. Yang ditanyakan adalah berapa besar pajak yang diterima pemerintah dari pendapatan arsitektur tersebut. Jawab. Rumusnya yaitu T sama dengan T0 ditambah T dikali Y. T0 yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat yaitu 954.000. Kemudian ditambah T kecil yaitu besarnya pajak yang diterima oleh arsitektur yaitu 8%. Kemudian Y adalah pendapatan arsitektur yaitu 4.545.000. Hasilnya yaitu 954.000 ditambah 8% dikali 4.545.000 dihasilkan 363.600. Kemudian ditambah maka ketemu hasilnya yaitu 1.317.600 rupiah. Ini adalah pajak yang diterima oleh pemerintah dari pendapatan arsitektur tersebut. Jadi untuk kurvanya yaitu kurva miring ke kanan atau berlereng positif dikarenakan pajak telah ditentukan dan dikaitkan dengan tingkat pendapatan. Maka kurvanya adalah seperti ini, berlereng positif dan bertitik pangkal di TO atau T0. Saya Vika Mempratiwi akan menjelaskan tentang fungsi investasi. Permintaan akan investasi
merupakan fungsi dari tingkat suku bunga, di mana investasi dilambangkan dengan huruf I besar dan tingkat suku bunga dilambangkan dengan huruf I kecil. Fungsi permintaan investasi dapat dirumuskan I atau investasi sama dengan fungsi dari tingkat suku bunga, dan juga dapat dirumuskan I atau investasi sama dengan I0 dikurangi PI, di mana I0 merupakan investasi otonom, I merupakan tingkat suku bunga, dan P merupakan proporsi investasi terhadap tingkat suku bunga. Permintaan akan investasi berbanding terbalik dengan suku bunga. Apabila suku bunga tinggi, maka orang-orang akan lebih senang menyimpan uangnya di bank daripada menginvestasikannya. Sebab hasil harapan yang akan diperoleh dari bunga bank lebih besar daripada hasil harapan yang akan diperoleh dari penanaman modal. Akibatnya permintaan akan investasi berkurang. Hal sebaliknya terjadi jika tingkat suku bunga rendah. Dalam menggambarkan kurva permintaan investasi, di mana variabel bebasnya atau I kecil diletakkan pada sumbu vertikal dan variabel terikatnya atau I besar diletakkan pada sumbu horizontal. Di sini saya akan membahas soal tentang fungsi investasi. Jika permintaan akan investasi ditunjukkan oleh I sama dengan 250 dikurangi 500I, berapa besarnya investasi pada saat tingkat bunga bank yang berlaku setinggi 12%, berapa pula investasi bila tingkat bunga tersebut 30%. Di sini dapat diketahui bahwa I sama dengan 250 dikurangi 500I. Dan jika tingkat suku bunga 12% atau 0,12, maka besar investasinya sama dengan 250 dikurangi 500 dikali 0,12 sama dengan 250 dikurangi 60 sama dengan 190. Dan jika tingkat suku bunga 30% atau 0,30, maka besar investasinya 250 dikurangi 500 dikali 0,30 sama dengan 250 dikurangi 150 sama dengan 100. Jadi, jika tingkat suku bunga 12%, maka besar investasinya 190. Dan jika tingkat suku bunga 30%, maka besar investasinya 100. Jika digambarkan pada kurva, akan membentuk kurva seperti ini, di mana I besar menunjukkan investasi dan I kecil menunjukkan tingkat suku bunga. Semakin rendah suku bunga, maka semakin besar investasinya, dan semakin besar tingkat suku bunga, maka semakin rendah investasinya. Saya akan menjelaskan tentang fungsi import. Import suatu negara merupakan fungsi dari pendapatan nasional yang memiliki korelasi positif. Maksudnya, semakin besar pendapatan nasional suatu negara, maka keperluan import akan juga semakin besar. Rumus untuk mencari import adalah M sama dengan M0 plus M kecil kali Y, di mana M adalah import, M0 adalah import otonom, M kecil adalah marginal propensity to import, dan Y adalah pendapatan nasional. Langsung saja kita membahas tentang contoh soal. Di sini diketahui import gandum Indonesia dari Australia ditunjukkan dalam import otonom sebesar 25 dan marginal propensity to importnya adalah 0,05, dan yang ditanyakan adalah berapa nilai import jika pendapatan nasional sebesar 600. Mari kita simak video berikutnya. Sebelum membahas tentang soal yang tadi, saya akan mencoba menggambarkan kurva fungsi import. Kurang lebih kurvanya seperti ini. Y di sini adalah M import, ini adalah pendapatan nasional.
M sama dengan M0 plus M kecil kali Y. Yang dimaksud korelasi positif adalah jika pendapatan nasional ini semakin tinggi, maka import juga akan semakin naik. Selanjutnya kita bahas soal yang tadi. Diketahui M0 sama dengan 25. Intensity to import sebesar 0,05, di mana Y ketika Y 600. Tanya M ketika Y sama dengan 600. Jawab. Langsung dimasukkan ke rumus. M sama dengan M0 plus M kecil Y. M sama dengan 25 plus 0,05 kali 600. Plus 0,05 kali 600 adalah 30. Berarti M ketemu 55. Kesimpulannya adalah ketika pendapatan nasionalnya sebesar 600, maka impornya adalah 55. Sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.